جزاء من ربك عطاء حسابا. Satu, dua, tiga. Ayo Jayat, dengan kayu pemukulku yang mahal, kamu pasti bisa home run. Ya, iya. Kau kan kayu milikku yang sangat mahal. Kayunya terlalu ringan sih. Kamu mau protes? Enggak kok. Sudah. Cari gantinya saja. Dari kemarin sih. Idealnya habis memimpin harusnya nggak kaya ya. Nggak kaya. Boleh dia kaya itu di luar sebelum menjabat, karena apa? Dia punya usaha. Contoh umpamanya Pak Sandiaga Uno, umpamanya saya lihat yang postur model sekarang, dia punya usaha, Udah kaya ya. udah kaya. Atau Pak Tanu Sudibyo umpamanya. Hartama. Nah, tapi kalau orang yang biasa, dia dengan Pejabat. modal menjual anu sekian M buat modal pemilihan, contohlah kepala desa umpamanya. Dia dalam satu periode punya 2 tahap, setengah perjalanan dia harus pemikiran kembali itu modal. Balik modal ya. Iya. Dengan cara Tahap apapun. kedua, setelah selesai itu bagaimana mencari modal untuk kedua kali. Itu hampir ada seperti itu. Jadi tujuannya adalah bait akhirnya lagu Ibu Kita Kartini ya. Iya, jadi Harum namanya. pemimpin itu yang kita cari itu bait terakhirnya Ibu Kita Kartini, harum namanya. Jadi tidak ada pencelaan dari orang-orang, malah dikangenin enak zaman Bapak itu. Nah, Jangan sampai waktu menjabat dihormati, selesai menjabat udah. nah, makanya dengan slogannya agama kita, masuk assalamualaikum, keluarnya wassalamualaikum, itulah yang bagus. Bukan masuk assalamualaikum, terakhirnya nggak ada ucapannya, langsung diundurkan atau dicelai, nggak ada wassalamualaikum, akhirnya nggak dikenal. Saya punya slogan itu kalau di dalam keluarga, karena kegiatan padat, mau saya kerja, mau istri kerja, mau sekolah anak, ada slogan namanya ternak teri, yaitu nganter anak, nganter istri, jemput anak, jemput istri. Karena apa? Dalam satu kehematan BBM, satu kendaraan bus 3 orang bisa tercover dalam satu kendaraan. Hemat. Kedua, segi keamanan. Kita sendiri yang pastikan. Kita sendiri yang memastikan, Bukan orang lain. lewat ojek. Ada lagi, kalau pengen hemat, boleh kredit, tapi daripada prinsip diojekin. Saya punya kejadian seperti itu. Motor saya dijual, saya beli yang satu, ternyata ada kejadian. Anak ini pindah rumah saya. Akhirnya daripada anak itu diojekin, ngasih uang ojek selama sebulan bulanan, anggap aja itu ngasurin motor ojek, saya mendingan ngambil motor lagi buat anak yang bawa. Itu prinsip ada seperti itu. Jadi contoh lah, angsuran 800. Tadi yang ternak teri itu tambah satu lagi, yang ketiga. Kita makin dekat sama keluarga jadinya kan ya. Betul, jadi dari segi keamanan juga kita dekat sama keluarga. Karena apa? Oh iya, orang tua itu mengamankan istrinya, anaknya dari berangkat sampai pulang ke rumah. Karena apa? Kalau tidak diternak teri, anak itu akan melenceng ke kiri dan ke kanan. Ben, ngapain? Coba kalau pulang keluar sekolah dari pintu gerbang, kan kalau diajak sama temannya, ya kan? Iya betul. Wah, ini mampir dulu di warung ini nongkrong.
Coba kalau dijemput, sampai di rumah, baru silakan mau main kemana, tetap izin. Jadi supaya orang tua juga kawas, oh iya main ke sana. Coba kalau kok anak nggak pulang-pulang, apalagi kok anak belum nyampe ke sekolahan, berarti itu tidak masuk, itu bolos. Jadi itu fungsinya kita nganter sendiri, nganter istri pun aman, dan pulang aman, dan sempat ya, cepat juga, harusnya sempat ya. harusnya cepat juga. Maksudnya kalau ada bapak-bapak yang bilang nggak sempat, itu omong kosong ya. Omong kosong. Karena apa? Keluarga lebih Utamakan penting. Itu keluarga, karena apa? Ibarat ada pepatah itu, keluarga itu di atas segala-galanya. Ibarat nggak tahu sekian persennya. Karena apa? Kalau kita sudah keluarga kita selesaikan, tugas kita pribadi Pasti beres. Karena apa? Kagak ada yang dipikirin, karena sudah masuk, dianterin sesuai dengan posnya masing-masing, baru kita yang mengerjakan. Keren nih mindsetnya nih. Baru sesuai dengan moto disiplin waktu. Seorang pemimpin itu harus disiplin waktu. Contoh, dari bangun tidur sampai kembali tidur, kita harus dibagi. Bangun tidur, kita bagi tugas, ada yang mandi, ada yang masak, persiapan pemberangkatan, antar, habis itu kembalinya juga, perkirakan jam sekian pulang, kita di wilayah, kita balik lagi, kita atur waktu supaya semua tercover, tidak ada yang dirugikan. Dan hebatnya masih sempat ngurusin pekerjaan rumah ya. Masih sempat. Ini aliran bapak-bapak yang Itu. ngerjakan pekerjaan rumah. Betul. Karena semua itu tugas-tugasnya bapak ya. Semua bapak semua, karena yang kita khawatirkan adalah terakhir, bukan waktu kita hidup, nanti di sana diminta pertanggungjawabannya. Yang pertama, kamu seorang pemimpin di keluarga, kamu ngurusin anak, kamu tugasnya di wilayah, kamu ini, semuanya harus bisa dijawab, dipertanggungjawabkan semua. Kalau itu semuanya laki-laki, kalau perempuan masih bisa nebeng ke suami. Nebeng ke suami. Karena kunci surganya kan suami. Semua. Nah, yang penting tadi dibilang kata Pak Ustadz, semua itu doanya anak soleh, karena kita keturunan Nabi Adam. Jadi nanti besok itu yang ditanyakan anak duluan, bukan bapak duluan. Pertama anak nyebrang, mungkin ini bukan anak surga. Nah, bapaknya juga sama, kecemplung juga, tapi dia bisa dibantu oleh anak dan istrinya juga. Tuh. Jadi kalau anak kita soleh, kita terbantulah urusan akhirat kita. Nah, malah kebalikan, kalau anak itu tidak soleh, dia kecemplung. Istri, dia bisa nyebrang, tapi anak bisa komplain. Waktu dulu emak saya tidak begini-begini, akhirnya apa? Dia turun, Kita keseret gitu. keseret juga ke neraka. Bapaknya juga set ke surga, nggak bisa dikomplain sama istri dan anak, kecemplung, semuanya kecemplung semua. Jadi tergantung dari anak. Anak itu contoh, anak kita, baru bapak kita, baru kakek kita, baru uyut kita, baru itu ya. Terakhirnya adalah Nabi. Jadi yang bertanggung jawab itu anak saya dulu, Diberesin. baru saya lagi, Ya. baru bapak saya, Bapak. baru kakek saya, baru uyut saya, baru terus. Itu yang namanya anak. Baru dikelompokkan menjadi anak, istri, bapaknya. Nah, baru itu. Urut-urutannya kita nanti Urut-urutan. pengadilan mungkin kayak gitu. Seperti itu. Tadi menarik sekali ya. Sederhana sekali penyampaiannya. Istri itu asisten. Ya, asisten.
konsisten. Jadi semua sebenarnya tugas suami. Betul. Kalau suami lagi nggak sempat, baru istri bantu. Betul. Tapi jangan bilang itu tugas istri ya. Bukan. Kayak mencuci, mengepel ya. Bukan. Itu Bukan tugas suami istri semuanya. Semuanya tugas suami semua. Istri boleh melakukan tapi sebatas sebagai asisten saja ya. Betul. Karena yang ngambil keputusan, yang membuat program, bahkan Nah, yang dia eksekusi, juga membantu dalam hal baru manajemen keuangan. manajemen. Karena ibaratnya itu istri itu bisa penghematan itu, memilah-milah itu, atau ibaratnya itu bendaharanya di keluarga itu ya istri. Jadi dana duit dari Yang bunglon tadi sama apa? Benalu. Jadi sebaiknya kita itu seperti bunglon. di bunglon. Jadi jangan hidup itu seperti benalu. Ya, ya. Kalau benalu kita nggak bisa maju karena apa? Kita menggantungkan seseorang, Selalu bergantung sama orang. terlalu bergantung sama orang. Tapi kalau benalu dia pengen berbuat, kita harus bisa. Karena apa? Kalau orang sampai ibaratnya kita pengen bisa atau sampai ibaratnya dari lahir sampai mati itu dibilang ada peribahasa belajar cari ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, sama dengan kata Nabi, bahasanya kan belajar itu dari mulai lahir sampai mati ya kita tetap belajar. Nah. Nggak ada batas belajar itu cuma waktu sekolah aja. Betul. Nah, terus pelajaran itu bukan di sekolah aja, tapi di luar itu lebih kompleks. Selama hidup masih bisa belajar. Nah, karena saya pernah ngomong juga sama anak atau orang lain tuh, pelajaran yang tidak habis putus penutupnya itu adalah pelajaran kehidupan. Itu nggak ada, itu nggak ada habisnya, selalu timpal lagi. Contoh, kita udah nikah, pasti berhubungan dengan ekonomi, ribut lagi sama tetangga, ini masalah lagi sama anak, terus ini mau kuliah lagi, terus sebelum kita sudah selesai napas baru kita selesai pelajarannya. Belajar terus. Nah, kita tuh belajar terus. Karena apa? Kalau nggak pakai belajar kita nggak dapat rezeki. Orang nggak punya skill belum dapat rezeki. Coba kalau punya skill, hidup di mana seperti bunglon, dia bisa hidup. Saya waktu kemarin di Papua, Satgas, karena bisa punya kebiasaan masang listrik sama aliran air bisa kepake di sana. Dapat 4 rumah, 1 gereja, 1 kafe di Kodi Manokwari. Itu masang listrik. Alhamdulillah rezekinya dari Satgas, dari pribadi hidup di Papua 1 tahun, nambah rezeki. Kalau orang lain nggak ada punya skill, ya cuma mengharapkan dari dana Satgas itu sendiri. Nah, akhirnya apa? Ya nggak berkembang. Nah, akhirnya ketemulah rezeki, ketemu teman kita di sana yang pas kebetulan juga dulu komandan saya ketemu di sana lagi. Ada lagi teman baru lagi. Akhirnya apa? Rezeki juga dapat. Itu mindsetnya bagus banget handphone itu. Yang Jadi cara memperlakukan handphone harusnya gimana? jadi kalau handphone itu sebenarnya kan dari judul namanya juga alat komunikasi. Alat komunikasi itu cuman ada 2 item, yaitu hanya mengantarkan suatu pesan dan komunikasi lewat langsung telepon langsung. Teks sama suara ya. Nah, Itu aja harusnya itu kan. saja. Kecuali karena kalau kita Tambahan. butuh, kita karena suatu pelajaran tidak ada, baru kita update lewat Google. Nah, yang bisa bikin wataknya rusak itu ada namanya YouTube video. Klik yang bernama share, udah nongol. Itulah yang merusak karakter istilahnya orang. Waktu juga habis. Ya. Waktu juga habis. Karena apa? Dijajah oleh alat si Mbah YouTube, Mbah Google tadi. Kayak saking keenakannya. Enaknya. Sampai dengan ada suatu kejadian ketinggalan HP
Ama ketinggalan bahasa di pesantren itu Al-Quran. Masih mendingan ketinggalan Al-Quran daripada ketinggalan HP. Karena ngomongnya begini, ada itu yang namanya surat, tinggal buka, klik. Oh, Quran di handphone. Quran di handphone. Makanya apa? Inilah semua mengalahkan seluruh isi dunia. TV, lihat di TV ada. Main dingdong, game di sini ada. Ada juga. Al-Quran ketinggalan, tinggal Ada buka juga. di sini ada. Tinggal kita bijak pakainya ya. Akhirnya apa? Habis semua dengan handphone. Ya kan? Nah, makanya kita fungsikan alatnya. Jangan sampai kita ini dijajah itu dulu mah ada musuh. Nah sekarang mah dijajahnya sama alat. Enak, gatel. Baru 1 menit pegang lagi, Pegang buka lagi. lagi. Takut ketinggalan informasi. Ngapain tinggal informasi? Kalau ada orang penting pasti ditelepon. Iya betul. Nah, ngapain? Betul. Buka lagi, habis itu selfie. Karena apa? Bisa merusak. Ini cuma ada. Ini bisa mempererat hubungan silaturahmi dan juga mempererat silaturahmi juga hubungan keluarga. Makanya ini bisa memecahkan, bisa mengeratkan. Contoh, WA salah omongan, ketikan, tidak sehati, bisa putus. Tapi bisa eratnya keluarga kita jauh, Video call. langsung video call, cepat langsung. Nah, jadi fungsikan alat komunikasi itu Sesuai sesuai fungsinya. dengan waktunya, fungsinya. Jangan mau dijajah ya. Jangan dijajah sama alat teknologi yang buatan siapa? Buatannya manusia, bukan buatan yang kuasa. Yang kuasa itu jelmaan itu siapa? Ya kita sendiri, manusia yang punya akal, yang punya tangan, yang punya kaki. Jadi omongan, tangan, kaki harus sejalan. Jangan ngomong doang, tapi tangan sama kaki tidak dilakoni.